Pengawal tingkat dewa. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Like, subscribe dan share channel ini. Bab 5. Pialang penembak jitu. Pagi-pagi sekali, Kinan terbangun oleh ketukan di pintu dan melihat jam. Tetapi baru jam 7. Dan Kinan mengetuknya seperti hantu. Kinan. Bibi. Bangun. Kita akan membuka kamar sekarang. Danu, yang merasakan perasaan itu, juga membuat pidato yang halus. Buka adikku. Ini adalah duka pagi hari. Kinan membuka pintu dengan ekspresi tidak senang. Berterima kasih kepada Danu atas masalah tadi malam. Otot-otot seluruh tubuh Kinan patah seperti rasa sakit pada umumnya. Dan dia bahkan bangun untuk waktu yang lama. Kungfu. Tangan yang memegang gagang pintu bergetar. Jangan marah. Hadiah untukmu. Bayar dosa-dosamu. Danu diam-diam mengeluarkan satu set gaun rendah tanpa lengan kelas atas dari belakangnya. Aku seorang gaun. Kinan terkejut dan lupa untuk marah. Mengambil rok dan mengambil label harga untuk melihat. 18.000 yuan. Bukan. Semuanya asing. Tidak seperti barang darat. Dari mana Anda berasal? Saya pernah melakukan misi ke Prancis. Dan seseorang meminta saya untuk membawanya. Tetapi kemudian saya tidak menghubungi. Saya kira saya sudah mati. Bukan. Danu berkata dengan ringan. Pakaian orang mati. Apakah kamu menggunakannya sebagai hadiah? Kinan mengerutkan kening. Jangan melalui. Jangan kembali. Danu hendak merayu. Kinan telah menyembunyikan rok di belakangnya. Kenapa tidak? Kau melemparkanku seperti itu tadi malam. Begitulah seharusnya. Kinan mengeluarkan lidahnya dan menutup pintu. Dengan senang hati berganti pakaian baru. Wanita. Mereka semua memiliki hobi yang sama. Danu menghela nafas tanpa daya. Ya. Wanita itu sama. Wanita yang tidak suka nama merek tidak bersalah. Mereka tidak mampu membelinya. Kinan. Rok di depan bagian depan. Mengira dia tidak mampu membelinya dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia menjadi petugas polisi khusus di masa depan. Gajinya hanya cukup untuk pekerja kerah putih. Rok 18.000 dolar itu hampir RMB 120. 000 setara dengan RMB. Butuh 2 tahun untuk mengganti pakaian di depan Anda tanpa makan atau minum. Kinan. Yang menelan ludah. Menyelinap masuk ke rok dengan hati-hati. Dan tidak tahu apakah itu psikologis. Bagaimana mungkin nama merek begitu nyaman? Setiap inci kulit yang menyentuh kain terasa mulia. Rok gaun 1BC hitam tanpa pundak hanya menutupi sepertiga paha. Dan kaki panjang lurus 105 cm hampir terbuka. Seksi dan menggoda. Kinan melihat ke cermin dan tersipu. Maaf. Dia memakai satu-satunya tumit stiletto. Dan melangkah turun. Saya melihat Danu di ruang tamu juga berubah menjadi jas. Berdiri seperti seorang pria yang menunggu kedatangan Kinan. Oke. Apakah itu terlihat bagus? Roknya agak pendek. Bukan. Kinan malu untuk menurunkan roknya. Berharap memiliki kaki yang lebih panjang sendiri. Tetapi desain gaunnya memungkinkannya untuk merawat bagian bawah dan pakaian dalam tanpa bahu. Tepinya terekspos lagi. Jadi dia berhenti dengan gugup lagi. Hanya naik turun beberapa kali. Hampir melihat mimisan dalam. Itu dia. Bagus. Kata Danu dengan acungan jempol. Ini masih pagi. Saya memesan hotel kelas atas. Sekarang saatnya untuk pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar membuka ruangan? Aku katakan kepadamu bahwa meskipun aku adalah asistenmu, itu tidak berarti kamu dapat menyelinap ke arahku. Percayalah atau tidak. Aku akan meledakkan kepalamu sebentar lagi.
Kinan membukanya dengan waspada. Tas tangan kecil itu adalah pistol yang terampil lagi. Bibi. Bukankah hotel hanya untuk bermunculan? Apakah mungkin untuk makan? Ayo pergi. Jika Anda makan enak, lakukan penebusan. Danu memegang Kinan sambil tersenyum dan menariknya keluar. Pada hari ini, Kinan selalu merasa bahwa cara untuk membuka salinan itu salah. Danu tiba-tiba menjadi pria yang baik. Dia tidak hanya mengemudi secara aktif sebagai sopir. Dia juga menarik pintu mobilnya, menyerahkan tisu, dan merawatnya. Hotel kelas atas yang disebutkan dalam mulut Danu ternyata adalah satu-satunya hotel bintang 6 di Beihai Aoguanhai, yang terletak di pantai paling indah di Linhai. Kolega dari bekas kantor polisi bercanda bahwa tempat itu satu malam. Mengatakan bahwa jika mereka tinggal di kamar standar selama satu malam, mereka tidak akan mendapat gaji selama 1 bulan. Dan makan makanan barat di sini bahkan jika hanya setengah penuh bisa menjadi pendarahan besar. Danu memegang Kinan seperti anak kaya yang sering masuk dan keluar dari tempat ini. Berjalan dengan tenang ke restoran Aoguanhai. Dan menemukan jendela dekat jendela duduk. Karena kebetulan sarapan. Ada banyak orang di restoran. Pria selain anak-anak semua secara naluriah melihat Kinan yang cantik. Dan mereka semua merasa sedikit malu. Dan di antara orang-orang ini, seorang pria paruh baya yang duduk dengan tenang di sudut juga melihat ke samping. Dan matanya dengan kacamata emas penuh kejutan dan penghargaan. Danu dan pramusaji memesan 2 sarapan 388 yuan dalam bahasa Inggris. Kinan memandangi bilah harga dan hanya bisa menghela nafas lega. Telur goreng harganya 60 yuan. Mereka menggunakan apakah telur teh diimpor dari Taiwan? Jangan marah. Dan tidak ingin kamu membayar. Danu menyekat tangannya dengan handuk hangat sebelum makan. Aku cemas untukmu. Bukankah kamu harus punya uang? Kinan memegang cangkir dan minum air. Setelah makan ini, hanya ada 2 rambut yang tersisa. Retorika acuh tak acuh Danu membuat Kinan hampir tertegun. Kamu punya masalah. Jika kamu tidak punya uang, kamu akan murah hati. Jika kamu tidak makan, pulanglah. Kinan hendak pergi. Jangan bergerak. Perhatikan bahwa pria di belakangku dengan sudut 45 derajat bukanlah orang dengan kacamata emas. Kemeja kuning cerah. Dan celana kotak-kotak. Danu melirik secara tidak sengaja ketika memasuki restoran. Sudah semua orang di restoran kostumnya terlihat terukir di benaknya. Inilah bakat yang telah diasah karena membunuh. Ada apa? Kinan melihatnya. Dan lelaki itu bahkan mengangkat gelas anggur di tangannya untuk memberi isyarat padanya bahwa perilaku sembrono itu tampak sangat elegan di bawah interpretasi lelaki paruh baya itu. Dia adalah agen Mengki. Bari. Dia telah menghabiskan 20 tahun di industri hiburan sebagai pencari bakat bintang emas. Dia telah memenangkan banyak bintang. Dia mengambil lebih dari 3 tahun yang lalu dan menjadi agen Mengki. Sejak itu, dia telah kehilangan hatinya. Kami ingin apa yang dia lakukan adalah penegakan hukum perikanan. Dan dia ketagihan. Danu berbisik. Bagaimana cara memancing? Kinan segera mengerti ketika dia bertanya. Bu, apakah kamu menggunakan aku sebagai umpan? Bari bukan ikan biasa. Banyak gadis selebriti tidak sabar untuk tenggelam olehnya. Tetapi dia melihat sangat sedikit. Kata Danu. Menatap mangsa dengan sendok stainless steel. Dia sepertinya sangat menyukaimu. Ada pertunjukan. Jika kamu berani membiarkan aku tidur dengan kamu, kamu akan mati. Kata Kinan mulu dengan ganas. Jangan khawatir. Ini juga aku untuk tidur denganmu. Bagaimana hal-hal baik bisa datang kepadamu? Tetapi hanya ingin memancing untuk makan malam. Dan secara tidak sengaja berbicara tentang Mengki diancam. Secara tidak sengaja menunjukkan bahwa aku adalah seorang pengawal. Rencana yang sempurna. Danu tersenyum. Kinan berdiri dengan firasat buruk. Sarapan berlimpah datang satu demi satu.
Di mana direktur restoran secara pribadi membawa anggur impor. Apakah kita tidak memesan ini? Kinan bertanya-tanya. Nona dan Tuan yang terkasih. Ini anggur yang diberikan Tuan Barry di sana. Dan saya ingin mencicipinya. Layanan standar Inggris membuka anggur dan menuangkan setengah gelas untuk Danu dan Kinan. Nah. Sekarang katakan dengan saya. Terong. Danu memberi isyarat kepada Kinan untuk mengangkat gelas anggur. Berbalik dan tersenyum dan berterima kasih kepada Barry untuk bersulang. Bahkan jika mereka saling kenal. Benar saja. Tidak butuh waktu lama sebelum Barry datang dengan gelas anggur. Keduanya baik. Aku ingin tahu bagaimana rasanya anggur. Anggur baru by Mas Huang sedikit lebih buruk daripada Lafite pada tahun 1982. Dan Tuan Barry agak pelit. Danu tersenyum dengan anggur merah. Oh. Tuan kenal saya. Barry terkejut. Agen emas terkenal yang tidak tahu. Meskipun kamu sangat rendah hati. Tetapi sebagai pengawal. Kamu harus ingat wajah setiap selebriti. Yang disebut tidak sengaja Danu telah disengaja. Duduk dan minum bersama jika kamu tidak keberatan silakan minum. Sepertinya mereka berdua datang kepadaku hari ini. Kamu juga telah secara khusus membuat bintang yang begitu bagus. Bintang yang bagus. Untuk merayuku. Dan kemudian masuk akal untuk mengelak. Barry juga sangat sopan. Hanya duduk seperti ini di sisi Kinan. Dia masih tersenyum dan menyerahkan kartu nama kepada Kinan. Saya tidak peduli hubungan apa yang dia miliki dengan Anda. Saya hanya ingin mengeksplorasi potensi kecantikan. Jika Anda ingin menjadi seorang bintang, silakan hubungi saya di telepon di atas. Tuan Barry. Tidak mudah untuk menemukan asisten yang baik tahun ini. Jadi jangan menggali saya. Kata Danu dengan anggur merah. Saya mendengar bahwa Anda mengalami masalah baru-baru ini. Maksudmu kamu bertemu denganmu? Barry membalikkan bibirnya dan bisa mengetahui di mana dia berada. Menunjukkan bahwa pria di sisi yang berlawanan itu tidak sederhana. Barry memainkan semangat 12 poin. Tuan Barry bercanda. Maksud saya kejadian di mana Mengki diintimidasi. Karakter publik yang menerima surat menakut-nakuti adalah masalah yang jarang dan sepele. Saya telah berada di industri ini untuk waktu yang lama. Dan saya belum melihatnya untuk waktu yang lama. Hanya saja Mengki keluarga saya agak malu-malu. Jadi saya berbicara dengan Yuji tentang hal ini. Terganggu. Barry minum anggur merah yang dia kirimkan. Dan rasanya benar-benar tidak begitu mulus. Saya ingin mengatakan. Apakah Anda tertarik untuk menyewa seorang pengawal? Meskipun saya adalah yang terbaik di industri ini. Bisnis yang dibuka dapat memberi Anda diskon. Penampilan sombong Danu seperti aplikasi. Penuh provokasi. Rasanya. Kinan. Yang sedikit gugup. Tidak bisa masuk ke percakapan dan hanya bisa menundukkan kepalanya untuk minum sup. Tidak apa-apa. Aku sudah membeli anjing untuk keluargaku Mengki. Aku seharusnya tidak membutuhkanmu lagi. Barry juga tegang. Pada saat ini. Danu menendang Kinan tiba-tiba di bawah meja. Dan melihat semangkuk borsk di depan Kinan menabrak selangkangan Barry. Dan wajahnya menjadi panas. Lihat dirimu. Betapa cerobohnya. Laplah. Danu menyerahkan seikat tisu ke Kinan dengan tatapan gugup. Maaf. Maaf. Kinan. Yang dirugikan. Hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyeka sup cipratan untuk Barry. Tiba-tiba sebuah klik datang dari kamera. Barry dan Kinan segera menemukan apa yang salah. Melihat ke sisi yang berlawanan. Yang memegang ponsel. Pialang terkenal tidak mengganggu. Dan mereka mengundang wanita cantik untuk menggigit pria di depan umum. Apakah menurutmu gelar ini bisa memberiku pekerjaan sebagai pengawal? Dilihat dari foto-foto itu. Barry sedang duduk di sana dengan banyak kesenangan. Di atas meja makan. Punggung dan rambut Kinan bisa dilihat. Orang-orang yang berani membuatku mendung biasanya tidak berakhir dengan baik.
Mata Bari memancarkan cahaya dingin. Tidak masalah. Aku tipe pria yang ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Danu tersenyum langsung seperti setan.